Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Rehat Renungan Hati Sehat GBI Ngadinegara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan membimbing setiap kebenaran firman-Mu bisa kami terapkan dan bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan setiap renungan yang hamba-Mu akan sampaikan. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya akan membawakan renungan yang berjudul Bersyukur Bukan Berarti Pasrah. Diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16-18. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Saya akan membacakan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai bersyukur bukan sekedar pasrah. Di mana dari kata bersyukur bukan sekedar pasrah,
bersifat pasif, yang dimana pasrah bisa dikatakan dengan menerima apa adanya atau tidak bisa menyikapi secara berbeda. Sedangkan bersyukur itu adalah tindakan aktif. Aktif yang harus diupayakan, sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Mengapa kita bersyukur? Dan hal-hal apa sajakah yang harus kita syukuri? Di sini saya mengambil 5 poin penting mengenai apa saja yang mendorong untuk bersyukur. Yang pertama yaitu bersyukur untuk karunia Allah yang paling penting. Bapak Ibu Saudara sudah paham, sudah mengerti bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana adanya jaminan keselamatan bagi orang percaya atau umat Kristiani. Di sini adalah poin yang pertama, bersyukur untuk karunia Allah yang paling penting. Kemudian yang kedua, mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Bagaimana Tuhan sudah memberikan kesempatan yang luar biasa banyak bagi kehidupan kita. Untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk kesempatan untuk hidup, bernafas, dan lain sebagainya. Tadi adalah salah satu ataupun 3 contoh mengenai apa yang Allah sudah lakukan untuk hidup kita. Yang ketiga, memahami bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan kita. Saat adanya kecelakaan ringan ataupun saat jalan-jalan di pagi hari kaki terkilir, itu salah satu contoh bagaimana kita harus berhati-hati. Di kemudian hari saat kita jalan-jalan, kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan kehidupan kita. Yang keempat, dengan bersyukur diminta untuk menyikapi hidup dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Apa yang dimaksud dengan poin keempat ini? Di mana Allah menginginkan untuk memiliki sikap optimis. Sikap optimis dalam menjalani kehidupan yang dikaruniakannya. Kemudian Allah membiarkan kita menjalani suka duka, pahit manis. Karena apa? Karena Allah sedang membentuk untuk menjadi pribadi yang tangguh. Bukan menjadi pribadi yang mudah menyerah bila menghadapi kesulitan sekecil apapun. Itu yang merupakan poin keempat. Kita diajarkan Tuhan Yesus untuk memiliki hidup yang optimis. Tidak gampang menyerah atau tidak mudah menyerah. Percaya pada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sesulit apapun, permasalahan apapun, Tuhan pasti menolong kita. Yang kelima, bersyukur untuk misi Allah bagi umat manusia. Bisa dikatakan ya, banyak orang kalau sudah menyerah ataupun sudah kecewa, berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Di poin kelima dikatakan hidup tidaklah membosankan. Karena ada hal-hal baru yang membuat senantiasa mengagumi betapa Allah bekerja dalam segala hal. Di mana Allah membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Bagi umat, terutama bagi umat yang dikasihinya. Manusia dengan segala keterbatasannya hanya mampu berbuat kebaikan untuk diri sendiri dan orang-orang sekitarnya. Namun, di poin kelima ini, Tuhan menolong semua orang.
Tuhan memberikan kebaikan kepada semua orang. Tuhan memberikan hujan bukan hanya untuk umat Kristiani, tapi untuk semua orang yang menolaknya juga. Itu adalah contoh bagaimana Tuhan tidak pilih-pilih di dalam poin kelima ini. Kebaikan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Bagi umat kurang percaya, sudah Tuhan berikan kebaikan, apalagi kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Di sini saya akan memberikan cerita ataupun ilustrasi mengenai burung yang mencari tempat tinggal. Di mana dalam cerita ini burung dan juga pemimpinnya sedang mencari tempat tinggal. Pada saat itu di kutub utara itu hawanya dingin, akan ada turunnya salju, sehingga mereka berpikir untuk berpindah tempat, yaitu ke kutub selatan. Dari seorang burung dan juga pemimpin ini melakukan hal itu terus menerus, hingga nanti kalau di kutub selatan ada panas, nanti mereka balik ke situ. Jika nanti di kutub selatan hawa dingin, nanti berbalik lagi seperti itu, mencari kehangatan. Di suatu perjalanan mereka sudah mendapatkan tempat yang nyaman, tempat yang segar ataupun dekat dengan makanan. Di danau gitu ya, banyak sekali makanan-makanan burung, contohnya ikan. Pemimpin itu menyuruh untuk murid-muridnya ataupun burung-burung yang mengikutnya untuk beristirahat karena mereka capek untuk melakukan perjalanan. Selang beberapa hari, pemimpin itu bilang kepada burung-burung yang lainnya, mari kita lanjutkan untuk perjalanan selanjutnya. Ada satu burung yang sudah nyaman di tempat itu, kemudian bilang kepada pemimpinnya, nunggu sebentar lagi. Kemudian pemimpinnya itu menyetujui kepada anaknya itu, bilang, kita istirahat beberapa hari lagi. Kemudian beberapa hari lagi akan melanjutkan perjalanan. Namun saking nyamannya si burung ini bilang kepada pemimpin, saya tetap mau di sini. Dan apa yang diambil oleh pemimpin itu? Pemimpin itu memilih untuk melanjutkan perjalanan karena pemimpin sudah merasakan hawa dingin di tempat itu. Pemimpin melanjutkan perjalanan dan salah satu muridnya tinggal di situ hingga tiba saatnya murid yang tinggal di situ terdapat hawa dingin dan juga kemudian ikan-ikan itu hilang atau sudah tidak muncul lagi di perairan di danau. Apa yang terjadi dari peristiwa ini? Dari murid itu yang menolak pemimpinnya untuk meninggalkan tempat itu, akhirnya dia meninggal dengan mengenaskan. Dari cerita ini bisa belajar bahwa kehidupan nyaman belum tentu memberikan akhir yang membahagiakan. Awalnya burung itu sangat nyaman, tapi tidak tahu apa sih dampaknya dari kenyamanan itu. Dia mulai lemah, mau terbang, tidak bisa karena kehabisan makanan. Saya katakan sekali lagi bahwa kehidupan nyaman belum tentu memberikan akhir yang membahagiakan. Kadang kita mengucap syukur secara otomatis, artinya apa? Apapun situasi yang sedang dihadapi secara spontan, langsung mengatakan syukur Tuhan. Namun, di satu sisi, memang inilah yang diinginkan. Namun di sisi lain, ternyata dengan bersikap spontan seperti itu, kita tidak lagi memaknai ucapan syukur yang kita naikkan. Apakah karena kita bersyukur diwajibkan? Ataukah apakah sungguh-sungguh bersyukur bila berada dalam situasi yang sulit?
Ketika menganggap bahwa bersyukur dilakukan dengan pasrah, tanpa dimaknai dengan sungguh-sungguh, apa bedanya sikap pasrah disamakan juga dengan sikap menerima adanya? Apa dampak dari memiliki sikap tersebut, ataupun apa bahaya dari sikap tersebut? Dari sikap yang bersikap pasrah ataupun tidak mau berusaha, menerima apa adanya tanpa melakukan apa-apa, merasa tidak punya kekuatan, kita tetap bersikap positif seperti ini. Tuhan menginginkan supaya dalam keadaan sulit kita tetap memiliki harapan. Harapan terhadap pembebasan dari Tuhan. Di mana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa apa yang kita perlu dapat kita sampaikan kepada Allah yang Maha Tahu. Allah tidak menulikan, Allah tidak membutakan, tapi Allah melihat kesusahan yang kita alami. Bagaimana belajar untuk bersyukur dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar pasrah, menerima diri tanpa melakukan apa-apa. Allah menyiapkan pertolongan tepat pada waktunya. Namun Allah menunggu apakah kita sungguh-sungguh meminta dan bersandar pada kuasa-Nya. Pada renungan hati sehat pagi hari ini, kita belajar bagaimana menunjukkan sikap kita bergantung pada Tuhan, bergantung pada Allah dalam situasi apapun. Situasi sulit, orang-orang yang sekitar kita akan melihat bahwa sumber kekuatan kita hanya pada Tuhan. Rasa syukur yang kita naikkan pada situasi sulit bukan karena kita bertindak emosional, melainkan karena menyadari bahwa Allah tetap bekerja dalam kehidupan kita, dalam keadaan sulit ataupun situasi sesulit apapun, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana bersyukur kepada Tuhan adalah tindakan aktif, bukan tindakan pasif. Yang dimana yang dilakukan secara otomatis, kita belajar sungguh-sungguh memahami mengapa kita perlu bersyukur, mengapa kita perlu memelihara sikap bersyukur. Bersyukur karena memiliki Tuhan sebagai juru selamat dan Dia memelihara dengan sungguh baik. Amin. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Kita akan menutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Bapa untuk renungan hari ini. Bagaimana kami belajar mengenai bersyukur, bukan hanya sekedar pasrah Bapa, tapi kami percaya melalui tindakan aktif kami dalam kehidupan kami untuk selalu bersyukur, di mana kami percaya Tuhan selalu menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Biarlah setiap renungan yang Hamba-Mu sampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapa
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji